Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Yang kami hormati para jurnalis dan seluruh warga Kota Bontang di mana saja berada. Hari ini kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melalui Posko PSC dan Media Center kembali hadir untuk menyampaikan konferensi yang hari ini insya Allah akan disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang, Bapak Dr. Bahaudin MM. Untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak untuk menyampaikan. Terima kasih Ibu Mina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu warga saya cintai, rekan-rekan jurnalis yang kami hari ini saya ditemani oleh Koordinator Divisi Komunikasi dan Juru Bicara Gugus akan menyampaikan list terbaru ya terkait dengan penanganan COVID di Kota Bontang. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaannya setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang selama ini sudah menjalankan dengan baik dan benar protokol kesehatan di dalam aktivitas sehari-harinya. Ya, kepada Bapak Ibu, adik-adik yang belum menjalankan protokol kesehatan terkait dengan COVID-19, kami harapkan dengan sangat. Mari kita bekerja sama untuk saling melindungi dalam rangka memutus mata rantai COVID-19 ini. Virus ini tidak terlihat dengan mata. Tapi bukan tidak mungkin bahwa virus ini sudah ada di dekat kita. Kalau bukan kita yang mencegah, kalau bukan kita yang menghindar, maka itu dengan mudah virus ini akan menghampiri kita. Oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan, mari kita saling bekerja sama, Bapak Ibu, pelaku-pelaku ekonomi yang mau berolahraga silakan, tetapi tolong protokol kesehatan dijalankan dengan baik. Bagi adik-adik yang suka nongkrong-nongkrong di kafe, boleh nongkrong, tetapi silakan mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Tetapi berdasarkan analisa dan evaluasi kita selama ini, pada umumnya adik-adik kita ini tidak ada yang menjalankan protokol kesehatan. Hampir tiap hari kami jalan, kami mengevaluasi, dan adik-adik ini seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Padahal virus ini sudah dekat dengan kita. Oleh karena itu saya mengajak kepada adik-adikku sekalian, anak-anak sekalian, mari kita dengungkan, mari kita berkomitmen. Setiap keluar rumah, setiap kumpul-kumpul, ucapkan bahwa saya bangga pakai masker, saya bangga jaga jarak, saya bangga cuci tangan. Itu aja yang kami minta. Silakan 3 bangga ini ditanamkan dalam diri adik-adik sekalian. Kalau ada teman yang tidak pakai masker, beranikan diri untuk menegur. Sebentar kita dengarkan azan sebentar.
yang kebenaran tinggal di rumah selama ini. Adik-adik, mari kita bersihkan lingkungan kita masing-masing, ya, hindari genangan air, hindari tempat-tempat nyamuk Aedes aegypti untuk meletakkan telurnya. Ya. Cuci bak, selokan jangan sampai ada air tergenang, wadah-wadah yang menghadap ke atas dan ada airnya dibalik atau dibuang. Tidak berdarah. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman jurnalis, berikut kami sampaikan update terkait dengan perkembangan status COVID-19 di Kota Bontang. Bahwa hari ini hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, tim gugus percepatan penanganan COVID-19 Kota Bontang mendapatkan hasil dan telah dikonfirmasi oleh juru bicara Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur bahwa 1 orang telah terkonfirmasi positif COVID-19 yang selanjutnya disebut kasus 17 BTG. Penjelasan terkait dengan kasus 17 BTG adalah berjenis kelamin perempuan, umur 13 tahun, riwayat pada tanggal 5 Juli 2020 bahwa anak ini mengikuti tes rapid di salah satu panti asuhan sebagai persyaratan yang akan kembali masuk panti. Jadi rupanya kemarin ada libur ya, kemudian memasuk panti. Kemudian pihak panti menghubungi kami, tim gugus, untuk melakukan rapid test. Dan teman-teman dari tim gugus turun untuk melakukan rapid test, dan ternyata pada saat dilakukan rapid, ternyata ada 1 yang reaktif, yaitu BTG 13 ini. 17 ya. BTG 17. Dengan hasil reaktif ini, maka BTG 17 ini tidak jadi masuk panti dan oleh pengurus panti diarahkan untuk pulang ke rumah dengan isolasi mandiri ya di rumahnya. Pada tanggal 6 Juli dilakukan pemeriksaan swab dan ditetapkan sebagai OTG. Kemudian pada tanggal 14 Juli hasilnya keluar dan dinyatakan terkonfirmasi positif. Saat ini kasus 17 BTG dirawat di RSUD Taman Husada dengan kondisi umum dalam keadaan baik. Sudah didampingi, jadi karena ini masih anak-anak sehingga kami koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk pendampingan ya terkait dengan aspek psikologisnya. Pada tanggal 25 Juni atau 11 hari sebelum dilakukan pemeriksaan rapid, anak ini bersama keluarganya melakukan kunjungan ke Sangatta dalam rangka takziah keluarga yang meninggal. Keluarga yang meninggal bukan karena COVID, tapi dengan diagnosa penyakit jantung. Beliau tidak menginap, berangkat sore, pulang malam. Selama di Sangatta, yang bersangkutan kontak dengan beberapa keluarga di Sangatta, kemudian pulang dari Sangatta sampai dengan pelaksanaan rapid, kemudian tidak pernah mengunjungi tempat umum maupun keramaian,
kontak dengan keluarga, dan teman bermain di rumah. 4 anggota keluarga di Bontang saat ini sudah dilakukan karantina mandiri. Tadi kami sudah lakukan tracing terkait dengan siapa-siapa yang kontak dengan anak ini. Namun tidak menutup kemungkinan apabila ada yang merasa pernah kontak erat dengan kasus BTG ini, silakan saja sukarela menghubungi kami. Ya, mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan terkait dengan update perkembangan penanganan percepatan COVID-19 di Kota Bontang terkait dengan penambahan kasus 17 BTG ini. Demikian, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, baik rekan-rekan jurnalis yang kami hormati, silakan melaksanakan ada pertanyaan atau yang mau dikonfirmasi, diklarifikasi, kami persilahkan. Mbak Olis, Kaltim Today. Ya, silakan dari Kaltim Today. Ya, silakan, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis mau informasi untuk pesantrennya ini apakah berada di luar kota atau di Bontang aja? Apakah pesantren ini, panti ini berada di Bontang aja atau di luar kota Bontang? Baik, itu aja, Mbak. Iya, itu aja. Oke. Ya, jadi panti asuhan ini berada di Kota Bontang. Oke. Bukan pesantrennya, panti asuhan. Ya, saya kira udah jelas ya. Kami persilahkan rekan jurnalis yang lain. Ya, mungkin sambil menanti ada yang ingin konfirmasi, kami persilahkan Pak terkait pesan-pesan kesehatan yang kita harus kuatkan di masyarakat, terutama berkaitan dengan banyaknya hajatan dan lain-lain. Oke, baik. Sambil menunggu teman-teman yang mau bertanya, jadi Bapak Ibu sekalian, memang selama COVID ini, ya sejak akhir Desember kemarin, itu memang banyak aktivitas warga yang tertunda, ya, nikahan, ya, kemudian acara-acara apa begitu banyak tertunda, dan akhir-akhir ini itu sudah mulai dengan adanya kelonggaran-kelonggaran, sudah mulai banyak yang melakukan pernikahan, kemudian acara-acara resepsi dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kami dari tim gugus sangat-sangat mengharapkan, ya, untuk keamanan kita semua, kami harapkan setiap mau mengadakan acara, silakan datang berkoordinasi dengan kami sehingga kami bisa menyampaikan, ya, rekomendasi-rekomendasi terkait dengan protokol kesehatan, ya, di acaranya, ya. Kami tidak melarang acaranya sepanjang itu bisa menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Ya, jadi karena itu banyak sekali yang minta rekomendasi kepada kami, dan tentu hal ini tentu kami tolong dibantu juga, ya, pihak penyelenggara panitia supaya bisa mengatur, ya, mengatur bagaimana supaya tidak ada. Oke.
Jika tidak ada, mungkin ada hal lain yang terkait perkembangan kasus, Pak. News Bontang, ya silakan Bontang News. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya hanya mau nanya, untuk kasus BTG 17 ini berasal dari kelurahan mana ya, Pak? Ya, dari Bontang Baru. Bontang Baru ya? Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Pranala ya? Ya, silakan Pranala, Mas Izur ya? Ya, yang ganteng. Terima kasih. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Baha. Terima kasih. Halo. Ya, silakan Mas Izur. Yang pertama, ini kan pertama kali ya untuk usia 13 tahun. Artinya memang kebanyakan kan apakah nanti ada perubahan-perubahan tentang kebijakan masuk sekolah dengan kasus ini, itu satu. Kemudian tadi soal disinggung soal anak muda banyak yang nggak pakai masker itu ya, Pak Bah ya. Selain tadi seruan-seruan imbauan yang mewajibkan pakai masker, kira-kira apakah ada rencana pemerintah untuk membuat SK bahwa yang nggak pakai masker akan didenda gitu? Karena kalau tidak ada, beberapa daerah kan dia harus memakai perda atau SK wali kota untuk memberikan sanksi kepada mereka yang tidak pakai masker. Karena saya lihat imbauan-imbauan itu kayaknya tidak mempan dengan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan teman-teman tim Satgas. Masih banyak yang skeptis dengan masker dan COVID ini, jadi sudah seperti masa bodoh dengan corona tadi. Itu mungkin nanti kalau ada lagi saya tambahkan. Makasih, Pak. Ya, terima kasih. Terkait dengan kebijakan masuk sekolah, memang kami di Bontang ya belum ada kebijakan terkait dengan itu, dan kementerian pun belum ada instruksi secara jelas bahwa kegiatan belajar mengajar langsung klasikal itu sudah bisa dijalankan ya di sekolah masing-masing. Jadi belajar klasikal tatap muka itu belum ada instruksi secara jelas dari kementerian terkait dengan itu, termasuk kita di Bontang ya, kami belum merekomendasikan sampai saat ini untuk kegiatan klasikal belajar mengajar secara langsung ya di kelas. Itu Mas Izur. Kemudian terkait dengan masker. Nah, jadi teman-teman jurnalis, inilah bahwa membuktikan bahwa siapapun itu bisa terkena virus ini. Ya, siapapun itu, termasuk adik-adik kita yang suka nongkrong-nongkrong di KP-KP. Ya. Yang lebih repot lagi nanti kalau sudah nongkrong-nongkrong begitu, kemudian terpapar, kemudian membawa penyakit itu ke rumah, apa orang tua di situ yang kena penyakit jantung, yang kena hipertensi, yang kena diabetes, itu gampang sekali tertular. Gampang sekali tertular. Nah, karena sudah daya tahan tubuhnya pasti menurun. Ya. Ya. Seperti itu ya Mas Isur. Nah, terkait dengan sanksi, ya memang beberapa kali kami dapat postingan-postingan dari teman-teman dari daerah lain memberlakukan sanksi, ya sanksi terkait dengan pelanggaran itu kalau tidak pakai masker. Ya, sampai saat ini kami belum memberlakukan seperti itu, tetapi bukan hal yang tidak mungkin apabila adik-adik kita atau siapapun dari kita menganggap enteng ini penyakit. Ya, jadi saya ulangi, siapapun dari kita, kalau ada yang menganggap enteng dan itu sudah memakan korban, ya pasti ada sesuatu kebijakan yang lebih, ya yang lebih kita tegakkan ya di masyarakat kita. Tapi tentu dalam hal ini kita tidak menghendaki seperti itu. Oleh karena itu,
kembali kita tidak bosan-bosannya mengajak kepada kita semua, ya, bahwa penyakit ini bisa kena siapapun. Ini terbukti dengan ada kita ini. Bahkan kemarin di daerah Nganjuk itu ada anak umur 3 hari terkena dari orang tuanya. Ya, jadi siapapun bisa kena. Nah, jadi sekali lagi adik-adikku, anak-anakku sekalian yang suka nongkrong-nongkrong di kafe, mulai malam ini silakan pakai masker. Katakan saya bangga pakai masker. Katakan saya bangga jaga jarak. Katakan saya bangga cuci tangan. Itulah anak-anak yang cerdas. Ya, mungkin seperti itu Mas Isur. Ya. Gimana Mas Isur? Tambah lagi Ya. boleh. Ya, kemarin sempat ada beberapa teman kan juga nulis kan tentang status KLB yang dicabut tanggal 28 Juli. Rencananya begitu. Dengan kasus ini apakah itu juga masih berlaku atau seperti apa? Ya, Ya. Jelas, ya? mungkin yang dimaksud dengan kasus ini apakah kita akan tetap mencabut sebagaimana yang diberitakan tersebut atau bagaimana gitu ya? Ya, Ya, silakan Pak. Ya, baik Mas Isur. Jadi memang itu referensinya setiap ada KLB di suatu daerah, pencabutan atau pengakhiran masa berlaku KLB itu adalah 2 kali masa inkubasi. Ya, kebenaran COVID-19 ini masa inkubasinya adalah 14 hari, jadi tinggal kita kali 2, berarti kan 28 hari. Bukan tanggal 28 Juli ya, tetapi 28 hari setelah kasus itu sembuh ya, setelah kasus itu sembuh, terkonfirmasi sembuh. Ya, mungkin seperti itu Mas Isur. berarti nggak dicabut ya, nggak ada rencana pencabutan lagi ya? Ya, ya. Nggak ada ya? Ya, jadi gini, ya belum ada Mas Isur, apalagi dari pusat pun, ya gugus pusat itu belum ini ya. Jadi tentu kita juga memperhatikan dinamika nasional kita. Jadi bukan hanya dinamika lokal, tetapi regional dan di nasional. Itu kita perhatikan seperti itu Mas Isur. Ya. Sip. Saya kira clear jawaban Pak Kadis ya, Mas Izur ya. Jadi mempertimbangkan tetap dengan regulasi yang diterbitkan oleh gugus tugas nasional. Kami persilakan rekan jurnalis yang lain. Oke. Cukup? Ya. Baik, kalau sudah nggak ada lagi, kami persilakan kepada Bapak Kepala Dinas untuk menyampaikan kembali closing statement-nya terkait dengan perkembangan situasi di Kota Bontang dan perkembangan situasi COVID-19 di Kota Bontang. Baik, Bapak Ibu warga Kebontang yang saya cintai dan jurnalis yang kami banggakan, ya bahwa dengan adanya kasus 17 BTG ini, artinya virus ini ada di sekitar kita, ya. Oleh karena itu, mari kita saling menjaga, ya, physical distancing tetap dijalankan, ya, protokol kesehatan tetap dijalankan. Nah, kemudian kami mengharapkan, kami sangat dengan hormat, dengan rendah hati menyampaikan bahwa kita jangan pernah menganggap enteng ini penyakit, ya. Jangan sampai ini menjadi bom waktu. Kita berkaca pada Jawa Barat, kasusnya hampir 2 bulan itu di bawah 150, di bawah 20, di bawah, tiba-tiba melonjak menjadi 900 sekian. Nah, inilah yang tentunya kami tentu sangat mengkhawatirkan, sehingga ya apalagi banyaknya pelonggaran-pelonggaran ya yang tadinya diperketat, ya sehingga tentu dalam hal ini satu-satunya jalan memang kita bagaimana mencegah diri kita, mencegah keluarga kita, mencegah lingkungan kita dari terpapar penyakit ini. Jangan dianggap enteng Bapak Ibu sekalian ya. Ini kami mewanti-wanti
Karena mari kita saling membantu. Tentu kita tidak ada yang menghendaki virus ini masuk di tengah-tengah keluarga kita. Tidak ada yang menghendaki. Oleh karena itu kalau bukan kita siapa lagi? Ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ya, mungkin itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman jurnalis yang kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi yang sudah menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Kami ucapkan terima kasih dan silakan yang sudah dengan baik menjalankan mengajak ya yang lain-lain, tetangga-tetangganya, keluarganya untuk menjalankan protokol kesehatan terkait dengan COVID-19 ini. Mungkin demikian. Terima kasih Pak Kadis. Demikian press conference kita hari ini. Rekan-rekan jurnalis yang kami banggakan terus mengabarkan, terus menginformasikan. Cegah hoaks, kanal resmi hanya dari kami, informasi dari kami, dan boleh mengakses kanal resmi yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dan juga BNBP. Ya, demikian. Stay safe, stay produktif, lakukan adaptasi kebiasaan baru, jaga jarak, pakai masker, dan sering-sering cuci tangan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.